Can Do Live Sharing ini hadir, ini kayak siaran radio jadi ya. Kita setiap Rabu hadir untuk berbagi skill dan motivasi, dan hari ini kita berbagi dengan hal yang berbeda lagi. Nah, jadi ini tagline kami karena misi visi kami untuk berbagi di masa situasi seperti ini. Kita kan susah ketemu ya. Paling nggak lewat dunia online masih bisa terus berbagi walaupun kita tidak ketemu di tempat Bapak Ibu, atau biasanya mungkin para konsultan hadir di perusahaan Bapak Ibu, tapi kali ini kita bisa berbagi di dunia online. Nah, kenapa Can Do Live Sharing hadir? Pertama, kami percaya situasi hari ini tidak membuat kita stuck, tapi membuat kita semakin bisa melakukan yang terbaik. Di sini bilang ya, we believe we can do anything. Situasi apapun kita masih bisa lakukan segala sesuatunya. We believe we can do better. Mau kondisi apapun kita masih berikan yang terbaik. Contohnya lewat Can Do Live Sharing ya. Kita boleh start di tempat masing-masing, tapi kalau kita bisa berikan yang terbaik, hari ini kita pasti bisa melakukannya. Dan saya juga percaya, we believe we can do more. Kita bisa tetap lakukan hal yang lebih, karena mau nggak mau situasi hari ini kita nggak boleh diam berdiri saja, atau diam aja di rumah, atau diam aja di kantor bingung, tapi paling nggak kita bisa melakukan lebih lagi hal-hal yang positif. Baik, jadi semua masih tetap semangat ya pagi hari ini. Saya akan langsung saja kenalkan dulu, ini hari ini Can Do Live Sharing bekerja sama dengan Indonesia Human Capital Community. Jadi komunitas para praktisi HR dan juga konsultan untuk berbagi sharing di dunia HR. Kita akan sama-sama sharing dengan situasi seperti ini, peran HR, peran pemimpin, kita mau ngapain aja sih? Ya, dan saya mau perkenalkan dulu buat moderator kita. Ini beliau mungkin di perusahaan Bapak Ibu sudah kenal ya, sudah sering berkunjung, dan beliau ini managing partner dari Can Do Coaching Group dan juga Human Capital and Strategic Management Lead Consultant. Ini beliau gimana mengatur banyak outlet di seluruh Indonesia, jadi Human Capital, GA, and Legal Division Head PT Surganya Motor Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya di mana-mana pasti ada Planet Ban. Bayangkan gimana ngaturnya, apalagi lagi zaman PSBB dan lagi banyak WFH, dan kita mau dengar juga ya dari beliau, ibu yang luar biasa, Bu Emelda, gimana bisa melakukan semua peran ke seluruh outlet di seluruh Indonesia. Menarik ya. Dan saya nggak berlama-lama lagi, saya mau panggilkan Pak Budianto sudah bergabung sama kita. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Rani. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi ini satu kehormatan di tengah-tengah kita, Bu Imelda dari Planet Ban juga akan sharing tentang peran HR atau peran human capital di tengah-tengah masa pandemi COVID ini, di tengah-tengah PSBB yang kita alami. Nah, sharing kita hari ini dibagi dua segmen. Jadi segmen yang pertama adalah pemaparan dari Bu Imelda. Minta kerja sama Bapak Ibu untuk mute semua dulu ketika pemaparan supaya kita bisa lebih maksimal mendengarkan materinya. Dan yang kedua ada tanya jawab ya. Jadi jangan khawatir, nanti ada sesi tanya jawab. Kita akan lakukan hal ini. Oke, tanpa berlama-lama kita persilahkan Bu Imelda. Silakan Bu Imelda. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Suara saya terdengar jelas? Jelas Bu, jelas. Jelas ya, oke. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa sama-sama kumpul meskipun dalam situasi yang boleh dibilang terbatas ya, dengan pandemi yang kita alami saat ini, tapi kita bisa berkumpul. Ini saya lihat partisipan kita saat ini kita berkumpul sekitar 84 orang. Wow, cukup banyak. Hari ini saya sebetulnya nggak banyak cerita, saya lebih sharing apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita alami, dan saya yakin Bapak Ibu juga merasakan beberapa hal yang sama, mengalami situasi-situasi yang sama begitu ya. Dan saya harap sharing ini ya kita bisa
saling memberi, saling juga menceritakan pengalaman kita begitu ya. Saya akan share dulu materinya sebentar ya. Ya. Saat ini saya memang bekerja di PT Surganya Motor Indonesia atau untuk tokonya banyak orang kenal Planet Ban. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang pernah lihat. Di Planet Ban ini kami sekarang mengelola 946 toko yang lokasinya belum seluruh Indonesia sebetulnya, baru di Pulau Jawa, Denpasar, Lampung, dan Kalimantan Timur. Jumlah total 946 ini semua memang kita kelola sendiri, belum ada yang franchise atau kemitraan. Ada 30 toko yang bentuknya kemitraan, ini sebagai uji coba kita. Tapi sebagian besar semua masih kita kelola. Jadi kalau dari bisnisnya lebih banyak orang sebut retail ya. Nah, saat ini di Planet Ban ini saya memegang 3 divisi. Divisi yang pertama adalah memang human capital, dan ini mungkin yang akan banyak kita diskusikan hari ini. Lalu divisi yang kedua adalah legal. Ini baik untuk legal perusahaan maupun untuk perizinan toko. Dan yang ketiga saya memegang juga GA Purchasing and Maintenance. Ini satu divisi yang baru dibentuk dan baru saya pegang 1 tahun terakhir. Ya, kita akan mulai bicara ngobrol tentang kondisi saat ini ya. Apa sih efek dari pandemi corona, kebijakan PSBB terhadap perusahaan gitu. Kita akan mulai dulu mungkin dari awal tentang COVID-19-nya. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak sekali mendapatkan informasi atau berita-berita tentang COVID-19 ini. Ini pandemi yang saat ini betul-betul mempengaruhi kita semua, bahkan dunia begitu ya. Nah, tapi sebetulnya ini bukan pertama kali dunia merasakan pandemi atau mengalami pandemi. Kalau kita lihat ya dari tahun 1918 itu sudah ada flu Spanyol. Nah, ini ada beberapa pandemi yang pernah dialami oleh dunia, termasuk juga yang cukup kalau boleh dibilang yang lebih parah daripada COVID-19 katanya SARS, karena yang meninggal 10% dari yang menderita yang terkena virusnya begitu ya. Sementara kalau COVID-19 saat ini secara keseluruhan data dunia itu sekitar 3% yang meninggal. Nah, tapi bagaimana sebetulnya masyarakat atau dunia ini menyikapi COVID-19 ini? Saat ini ada dualisme. Ada yang menganggap ini betul-betul sangat mencekam, menakutkan karena penyebarannya sangat cepat. Tapi ada juga yang lebih santai menyikapi ini. Kenapa bisa begitu? Nah, nanti kita lihat juga ya. Tapi memang dari dunia ekonomi itu banyak yang sudah mulai bicara bahwa pandemi ini pasti akan mengakibatkan perlambatan ekonomi. Nah, kita lihat ini dampak corona terhadap ekonomi dunia. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau ada pandemi kayak pandemi waktu flu Asia, flu Hong Kong, terus SARS, itu pasti ada penurunan ekonomi. Tapi pada kenyataannya dunia masih tetap bisa bertahan. Pasti akan ada masa di mana kita akan recovery itu semua, gitu ya. Nah, menurut informasi begitu, ini ada gambaran dari potensial dan bisnis yang potensial menjadi lemah karena COVID-19
dan menjadi kuat. Kalau kita lihat di gambar ini katanya dunia turis, terus otomotif, construction, manufaktur ini akan sangat melemah di kondisi pandemi ini. Sementara di sisi lain ya agrikultur, e-commerce, personal healthcare ini menjadi lebih menonjol. Nah, tapi ini tidak sepenuhnya benar. Jadi maksudnya begini, kayak otomotif kita kalau di kami kebetulan saya karena dari Planet Ban, kami juga di otomotif. Otomotif itu kita bisa lihat dari dua, dari production sama aftermarketnya. Nah, untuk yang aftermarket itu secara potensi ekonominya masih cukup baik, masih bisa terus berjalan dalam kondisi ini. Kenapa? Karena orang akhirnya tidak membeli yang baru, melainkan dia memakai apa yang ada atau merawat apa yang ada. Jadi memang ini harus digali lagi lebih dalam, mana bisnis-bisnis yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini, mana yang tidak. Di Indonesia sendiri dengan melihat kondisi pandemi ini, kita sudah memprediksi bahwa negara-negara di seluruh dunia akan mengalami pertumbuhan yang negatif. Bahkan ada beberapa yang memberikan informasi bahwa kayaknya COVID-19 ini akan terus berlangsung sampai akhir tahun 2020. Yang artinya kalau pandemi ini sampai ke semester kedua, maka pemulihan ekonomi baru akan terasa di tahun depan. Ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ada hal yang sebetulnya kalau di Indonesia itu sedikit membantu adalah iklim kita. Iklim di Indonesia ini justru membuat virus corona itu lebih lambat dalam bergerak. Nah, tapi kendala di kita adalah masyarakat kita adalah masyarakat yang punya mobilitas tinggi. Ini mungkin kalau kita lihat sama seperti kasus di Italia. Nah, Italia itu budaya masyarakatnya kan senang kumpul-kumpul gitu ya, senang makan bareng. Nah, sehingga sulit sekali buat mereka menghambat perkembangan virus corona. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Karena itu di Indonesia untuk bisa mengatasi ini mereka menerapkan yang namanya PSBB. Nah, tapi kalau sekarang kalau saya sih mau melihat yang lebih positifnya. Nah, beberapa waktu lalu saya sudah mulai melihat berita bahwa Pak Doni Monardo ini sudah punya pendapat yang sama nih dengan Bapak Anies gitu ya, bahwa kasus-kasus COVID-19 di Jakarta sudah mengalami perlambatan. Nah, kita sudah mulai bisa sebetulnya semangat mendengar berita ini. Kalau kita lihat bahwa beberapa hari terakhir ini angka kasus yang positif, penambahan angka kematian itu juga sudah mulai cenderung melandai. Nah, sehingga terakhir saya juga dengar Pak Anies kabarnya sudah mau segera mengeluarkan Jakarta dari fase PSBB. Oke. Nah, tambahan informasi lagi satu, kenapa sih Indonesia kok kelihatannya cukup cepat ya menyikapi pandemi ini, bukan cukup cepat menyikapi, tapi bisa cepat mencapai puncak dari kasusnya dan mulai melandai. Nah, kalau Bapak Ibu yang senang membaca tentang sosiologi gitu ya, nah ada faktor ras manusia yang mempengaruhi. Nah, kalau dilihat Indonesia, Filipina, Malaysia itu adalah negara yang rasnya adalah ras
Southern Mongoloid. Nah, ras ini adalah ras yang punya daya tahan lebih kuat terhadap virus dibandingkan yang Caucasoid atau Northern Mongoloid, sehingga mereka lebih cepat recovery dari kondisi pandemi ini. Nah, tapi sejarah internal kita, bisnis di dalam, bagaimanapun juga pandemi ini memang pasti mempengaruhi company dari segi revenue growth-nya, business development-nya, mempengaruhi juga customer kita, karena situasi pandemi plus dengan adanya juga kebijakan PSBB itu mempengaruhi pola customer untuk melakukan buying atau dalam berinteraksi dengan dunia bisnis. Jadi semua ini akan berubah. Ya. Salah satunya yang kebetulan saya lebih banyak tahu otomotif untuk saat ini, begitu ya. Saya melihat bahwa dari dampak COVID-19, pabrik otomotif di Indonesia menghentikan produksinya. Nah, ini sudah sekian banyak yang menghentikan produksi. Dalam dunia otomotif roda 2 juga kemarin saya dengar pertama kali sudah mulai ada pandemi ini, Yamaha sudah mulai stop produksi. Lalu terakhir saya dengar motor Honda masih ada produksi, tapi di pertengahan Mei ini sudah tidak ada produksi lagi. Setelah kita bisa memahami kondisi perusahaan, maka banyak hal yang bisa kita lakukan di setiap fungsi HR yang bisa justru membantu perusahaan untuk terus bisa berjalan. Ya, misalnya pertama dari General Affair. General Affair sudah pasti bicara tentang cost operasional. Nah, kita bisa melihat bagaimana cara pengaturan penghematannya. Berhemat bukan berarti semua biaya dihilangkan. Semua budget tidak boleh ada, bukan begitu. Tapi betul-betul menghitung bagaimana sih pergerakan operasional perusahaan kita, berapa yang akan mungkin kita dapat, berapa penurunan sales yang mungkin terjadi, mana biaya yang perlu kita hemat ya. Misalnya kalau biasanya ada mesin yang rusak kita langsung ganti baru, maka pada saat situasi seperti ini kita mungkin membeli tools yang second atau memperbaiki sendiri. Ya, hal-hal seperti itu harus direncanakan, tidak bisa sporadis. Terus dalam bidang industrial relationship-nya, kita bisa melihat berapa persen karyawan kita yang ini adalah karyawan kontrak. Kapan saja masa kontrak ini akan berakhir? Apakah ya penyelesaian kontrak secara natural itu bisa membantu kita mengurangi beban biaya karyawan, dan ini tidak mengurangi produksi yang ingin kita capai. Begitu juga nanti dari sisi rekrutmen, kepersonaliaan, training misalnya, rekrutmen dan training misalnya. Yang biasanya dilakukan harus ada pertemuan, ya sekarang mungkin rekrutmennya kita tunda, tapi kegiatan seleksinya masih bisa berjalan dengan interview by Zoom misalnya ya. Yang seperti itu yang kita coba atur sehingga di setiap sisi dan fungsi human capital ada strategi yang betul-betul kita atur ulang untuk kondisi saat ini. Dan jujur saja situasi krisis ini justru membantu kita menguji apakah strategi-strategi kita di kebijakan-kebijakan yang kita terapkan di setiap fungsi HR ini sudah tepat atau belum. Apakah bisa membuat perusahaan bisa bertahan, bisa sustain di tengah krisis. Atau justru kebijakan yang saat ini kita buat, begitu ada krisis sedikit saja sudah membuat kita kalang kabut. Nah,
di sini sebetulnya ujiannya. Gitu. Tapi memang tidak bisa sendiri. Kita pasti harus bekerja sama dengan bagian-bagian lain sehingga apa yang kita lakukan ini betul-betul bisa menolong perusahaan, bisa membuat perusahaan itu bertahan. Ini tentu saja dari segi internal. Nah, contoh yang saya berikan ini contoh untuk kebetulan ini untuk manufaktur ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang kalau dari manufaktur bisa lihat ini memang sengaja saya kasih contohnya manufaktur, tidak yang retail supaya ada contoh yang berbeda begitu ya. Nah, kita lihat kondisinya bahwa karena ada pandemik COVID-19 maka market akan drop. Ya, ini manufaktur otomotif kebetulan ini yang memang saya ambil. Nah, kita lihat bahwa pada saat pandemik COVID-19, nah apa sih yang dilakukan perusahaan? Karena pemerintah punya aturan-aturan, maka perusahaan juga akan fokus untuk membantu memotong rantai COVID-19. Caranya seperti apa? Kita siapkan masker untuk karyawan, kita berikan vitamin C, lalu kita berlakukan WFH dengan bentuk split team, dan lain-lainnya. Nah, tapi efeknya nggak cuma sampai di situ. Pandemik ini akan mengakibatkan market drop. Ya. Market yang drop ini mengakibatkan sales juga akan jadi drop. Sudah dipastikan bahwa penjualan kendaraan, kalau ini saya dapat ini dari Gaikindo, itu juga akan sangat menurun. Jangan salah, kalau dalam dunia manufaktur biasanya di awal pandemi itu belum terlalu terasa. Karena kalau manufakturnya adalah menerima order dari luar, orderan yang lama masih ada, masih berjalan. Nah, tapi di tengah pandemi ini, kalau kondisi ini masih terus berlanjut, maka berikutnya produksinya akan drop. Karena orderan berikutnya pasti tidak bisa turun. Nah, apa yang dilakukan biasanya karena produksi turun, maka kita akan melakukan adjustment terhadap tenaga kerja. Nah, salah satu yang bisa dilakukan di sini adalah kita coba membuat simulasi stress test antara sales saat ini sampai Desember sampai akhir tahun dibandingkan dengan sales tahun lalu misalnya. Ya, ini setiap perusahaan boleh punya kebijakan sendiri. Nah, kalau di sini yang mereka lakukan adalah mereka melakukan stress test dengan 2 simulasi. Simulasi pertama adalah kalau salesnya turun 50%. Yang kedua kalau salesnya turun 70%. Nah, jadi bentuk simulasi kurang lebih dia akan melihat seperti ini. Ya. Yang garis biru ini adalah kalau kondisinya stress test awal, forecast untuk kondisi kalau sales turun sampai 50%. Ya. Nah, apa sih action yang mungkin bisa dilakukan kalau salesnya turun 50%? Ini misalnya kita melakukan emergency cost efficiency, tapi tetap mempertahankan manpower-nya. Manpower secara penghasilan mereka tidak berubah. Pengurangan jumlah manpower itu juga sifatnya natural, artinya memang kalau ada yang habis kontrak tidak diperpanjang dan tidak dicarikan pengganti. Itu kalau kita simulasikan sales turun 50%. Nah, ini pun setelah kita coba membuat ini kita pantau terus setiap 3 bulan apakah masih sesuai dengan forecast awal dari stress test ini atau malah lebih baik atau kurang. Kalau ternyata kondisinya di bawah dari forecast yang stress test, penjualan turun 70% misalnya.
Nah, ini dari semua sisi nantinya. Artinya apa? Pada saat kita melakukan satu simulasi ini, perusahaan membuat pola pertama adalah kondisi yang sekarang atau kondisi yang awal kita sudah bikin pasti forecast seperti apa. Lalu kalau sales turun 50% tapi biayanya tetap. Nah, ini membuat kita bisa melihat biaya-biaya mana saja yang mulai dikurangi. Memang ini tidak hanya dari sisi human capital ya Bapak Ibu, tadi semua sisi kalau yang ini. Nah, di bagaimana human capital bisa masuk di sini? Nah, biasanya yang bisa menjadi peran human capital secara besar itu adalah di cost operasional dan di manpower. Nah, disinilah betul-betul human capital harus bisa berperan memberikan kebijakan atau strategi-strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Misalnya dari sisi kompensasi benefit. Apakah komposisi kompensasi benefit kita saat ini bisa kita sesuaikan dengan situasi ekonomi yang sekarang? Kalau ada komposisi yang mungkin bisa dikurangi, gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah kita membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan yang bisa mendukung. Kalau kemarin saya lihat pada saat PSBB, beberapa perusahaan kan karyawannya WFH, yang WFH tidak dapat uang transport karena dianggap tidak membutuhkan transport karena kerja di rumah. Atau ada beberapa retail bahkan yang saya tahu karena harus dirumahkan karena pekerjaannya tidak memungkinkan dilakukan, maka diterapkan unpaid leave. Nah, ketentuan-ketentuan seperti itu memang kembali lagi dari bagaimana kita menyusun situasi menyusun kebijakan untuk human capital yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Harus lihat juga kemampuan perusahaannya sampai mana. Nah, ini ada yang membuat ini yang kemarin dilakukan, termasuk juga kebetulan di grupnya kami, ya. Pertama, eksekutif bertanggung jawab untuk membangun sense of crisis seluruh sebuah program emergency cost efficiency tidak diiringi dengan perubahan mindset, maka itu akan sulit. Biasanya pelaksanaannya di lapangan orang tidak menganggap ini penting untuk betul-betul dijalankan. Nah, jadi kalau di tempat kami kemarin memang kita betul, tapi tetap kita buat rencana yang realistik, lalu kita pantau bagaimana perkembangannya. Salah satu yang bisa dilakukan di emergency cost efficiency program itu misalnya ini, ya kita lihat dari misalnya kita postpone investment, kita mau reduce production cost. Nah, terus biaya-biaya OPEX mana yang akan kita kurangi. Bagaimana dengan yang Planetban? Di Planetban di era PSBB ini kita mencoba menggali banyak hal, ya. Dari internal kita lakukannya ada beberapa hal yang kita ubah, misalnya pola kerja. Tadinya toko itu beroperasional dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi di beberapa wilayah kita mengikuti kebijakan dari pejabat setempat bahwa hanya boleh sampai jam 7 misalnya. Oke, itu tuh kita ikuti. Jadi ada yang kayak Jakarta itu kita buka sekarang jam 10, tutup jam 6 sore. Atas pengaturannya yang bisa memungkinkan seperti itu ya kita ikutin. Lalu karena salesnya juga di beberapa tempat mengalami penurunan,
jumlah orang di toko kita kurangin. Tapi bukan berarti orang di toko itu langsung kita putus kontrak, tidak. Kalau memang masih dalam masa kontrak dia, hanya kita atur hari masuknya. Kalau biasanya misalnya dalam seminggu dia masuk 5 hari, 2 hari libur, maka di kondisi sekarang ini kita lakukannya adalah mereka masuknya misalnya 3 hari masuk, 4 hari libur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya dengan mengurangi jam kerja, maka mereka tidak dibayar uang piketnya. Terus uang harian juga jadi berkurang karena hari masuknya memang berkurang. Nah, ini masih cukup bisa membantu di biaya operasional toko. Nah, sebagai human capital, kebetulan saya juga di legal sebetulnya, ada beberapa hal yang kadang-kadang kita harus mau cari tahu. Jadi kayak misalnya kemarin kegiatan inti aturan dari PSBB itu apa sih? Nah, bagaimana kita menyikapi itu untuk kita terapkan di perusahaan? Memang waktu awal kegiatannya ini adalah tutup. Dan terus terang saja Planet One itu waktu awal kita agak bingung, ini masuk yang boleh buka atau enggak ya gitu. Nah, akhirnya kita putuskan ya udah coba dulu aja buka. Kalau memang dikasih tahu ternyata tidak boleh buka, oke, kita tutup gitu ya. Nah, tapi ternyata kemarin tanggal 21 April itu keluar surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa bisnis yang melayani penggantian pelumas untuk kendaraan bermotor itu boleh tetap beroperasi. Planet One jualan oli, jual pelumas. Nah, ini surat ini menjadi pendamping kami untuk bisa tetap beroperasi. Sebelum ini sebetulnya disampaikan bahwa kalau ada perusahaan yang mau tetap beroperasi, silakan lapor ke wali kota. Nah, ini juga bisa jadi satu upaya bagi perusahaan kita membuat surat pengajuan ke wali kota untuk tetap beroperasi. Waktu surat dari Menteri Energi dan SDM ini belum keluar, kami menggunakan itu. Kita bikin surat ke setiap wali kota di mana ada diterapkan PSBB. Dan semua wali kota menerima surat kami. Walaupun tidak langsung menjawab menyetujui boleh operasi ya. Nah, menerima sehingga tuh sudah bisa juga jadi pegangan untuk kita bahwa kita sudah lapor nih, kita akan tetap beroperasi. Nah, jadi memang untuk menerapkan kebijakan-kebijakan di perusahaan di masa PSBB ini, kita sendiri harus mau cari tahu keluar apa aja sih yang masih bisa kita lakukan, gitu ya. Begitu juga dari sisi human capital, segala hal kita coba cari tahu. Nah, ini salah satu yang baru kemarin saya temukan juga adalah pemerintah berencana akan memberikan keringanan iuran BPJS. Jadi kita hanya cukup bayar 10% dari yang harus kita bayarkan, 90%-nya boleh ditunda dan dicicil 3 kali. Bahkan penundaannya itu seingat saya pertama boleh ditunda sampai Juli. Kalau ternyata memang kondisinya belum bagus juga boleh ditunda sampai Desember. Nah, ini apakah harus kita ambil sebagai perusahaan? Oh iya deh, oke deh gitu ya, ada aturan boleh nunda pembayaran, kita langsung ambil. Nggak begitu juga. Human capital harus bicara dengan finance accounting. Mana yang memang lebih baik untuk di kita, karena ini bentuknya hanya penundaan. Yang lebih pilih yang seperti itu, nah silakan dibicarakan lagi. Di kami di Planet One kita sudah mengatur bahwa yang harus memang kita tunda dulu, terutama di 3 bulan awal masa pandemi ini, karena untuk memastikan cash flow kita tetap bisa jalan dengan baik. Nah, ya.
apalagi yang bisa dilakukan? Yang diterapkan oleh kami di Planet Ban itu adalah yang pertama adalah memang WFH. WFH ini juga bukan sesuatu yang mudah sebetulnya. Kalau Bapak Ibu merasa oh gampang kok WFH, yang penting sebagian kerja di rumah, sebagian kerja di kantor. Pada kenyataan tidak seperti itu. Karena tantangan dari WFH itu adalah bagaimana kita memastikan hasil kerja dari teman-teman karyawan yang bekerja dari rumah. Seringkali atasan kesulitan menentukan target atau goal yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang bekerjanya dari rumah. Nah, dengan adanya WFH ini sebetulnya ini juga menjadi satu ujian kepada perusahaan maupun kepada human capital. Kita bisa lihat apakah selama ini karyawan kita memang sudah kita tempatkan di tempat yang tepat dengan jumlah yang tepat. Karena begitu akan WFH, kita tetapkan goalnya, mulai itu ada yang mulai berpikir, kok kayaknya kurang ya kerjaan si A ini, kok kayaknya si A ini saya kasih tugas kok nggak bisa selesai ya. Nah, ini sesuatu yang bagus menurut saya. Di luar bahwa kita memang perlu mencari cara bagaimana supaya WFH ini efektif. Efektif dalam arti goalnya jelas, apa sih yang harus mereka kerjakan di rumah, lalu dan bagaimana mengevaluasi hasil kerjanya. Di luar itu, yang juga utama buat kami, apalagi kalau Planet Ban sangat tersebar, jumlah karyawan kita ada 4.000 di 946 lokasi, gitu ya. Nah, yang saya terapkan sekali adalah bagaimana kita menginformasikan sesuatu dengan benar, mengkomunikasikan segala sesuatunya juga dengan benar. Jadi media-media komunikasi yang efektif, yang tepat itu harus sudah kita kembangkan. Nah, untungnya di Planet Ban memang sudah sejak lama kami mengembangkan media komunikasi dalam bentuk media online. Karena ya tadi lokasinya sangat tersebar ya. Jadi begitu pandemi yang kami lakukan adalah kami minta manajemen langsung memberikan statement supaya semua karyawan paham bagaimana sih perusahaan saat ini, bagaimana sikap perusahaan terhadap kondisi pandemi ini. Hati-hati Bapak Ibu, perusahaan itu kadang seperti sebuah keluarga. Kalau orang tua memiliki pendapat yang berbeda, seringkali akhirnya anak-anaknya merasa bingung. Sama di perusahaan, setiap kali ada kondisi, ya kita harus punya statement yang sama. Manajemen yang di atas harus punya statement yang sama. Sesuatu yang mengerikan, ya sampaikannya sama. Kami di Planet Ban memilih bahwa menyampaikan bahwa kita positif dan optimis menyikapi situasi pandemi. Dan itu kita sebarkan ke semua karyawan sampai ke toko. Dan ini terbukti bagaimana mereka sampai saat ini itu dengan kondisi PSBB, dengan kondisi situasi pandemi seperti ini, mereka tetap semangat di toko. Ya, tetap semangat usaha gimana caranya supaya toko itu tetap bisa beroperasi. Bahkan mereka sendiri dengan semangat itu menawarkan program-program home service. Jadi ini semua kayak home service ini itu idenya justru dari teman-teman di toko. Karena melihat bahwa customer sulit datang ke toko, mereka akhirnya menawarkan diri untuk melayani ke rumah. Nah, itu yang saat ini dilakukan oleh Planet Ban. Sampai saat ini kami tidak melakukan pengurangan orang sama sekali, kecuali yang memang secara natural habis masa kontraknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kalau dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Sebetulnya pertama yang harus dilakukan adalah yang tadi. Kita harus bicara dulu dari segi perusahaan. Seberapa sih tadi ya stress test yang itu harus dilakukan dulu stress test. Karena seringkali perusahaan itu membuat satu kebijakan langsung potong, tidak melihat kondisi dulu. Nah, lakukan dulu stress test. Tadi kita analisa, sales kita akan turun berapa persen sih? Kalau sales kita turun sekian persen, tapi biayanya tetap, nah seberapa berdarahnya kita? Bagaimana PNL kita? Nah, baru terus kita lihat mana biaya yang bisa kita kurangi, invest apa yang bisa kita tunda. Kami memegang teguh bahwa mengurangi biaya, mengurangi karyawan atau mengurangi penghasilan karyawan itu adalah tindakan terakhir. Dan kalaupun sampai harus dilakukan, yang diutamakan adalah komunikasinya. Komunikasi dan kebijakan yang betul-betul fair. Misalnya, kalau di kami adalah uang transport. Kalau dia tidak datang ke toko, maka uang transport tidak diberikan di hari itu. Itu sesuatu yang akan mudah diterima. Karena misalnya tadinya 5-2, 5 hari kerja, 2 hari libur, sekarang kita geser. Jadi 4-3, 4 hari kerja, 3 hari libur. Nah, pada saat menjelaskan itu akan sangat mudah diterima. Tapi tadi kami selalu menempatkan pengurangan orang, pemotongan penghasilan karyawan itu adalah langkah terakhir. Dari berita yang saya baca itu memang mereka akan menerapkannya, penundaan bayar ini adalah hal yang sah. Jadi memang dikeluarkan oleh BPJS. Pembayarannya di bulan berjalan dibayarkan 10%, yang 90%-nya dicicil 3 kali dan ditunda. Nah, tapi jujur saja pada saat kami tanya ke BPJS daerah masing-masing, semua merasa belum menerima detail teknisnya. Jadi saya masih nunggu sebetulnya juga dari BPJS karena sudah dikeluarkan secara di beritanya, tapi teknisnya mereka sendiri di lapangan belum tahu. Cara undang-undang tenaga kerjanya, kalau unpaid leave, ini kan sebetulnya masih tetap karyawan kita. Jadi BPJS tetap harus kita tanggung sebetulnya. Kecuali memang kita sepakati mereka mundur dulu atau keluar dulu dari perusahaan. Tapi sepanjang kita sebutnya unpaid leave, artinya dia secara status karyawan masih karyawan kita. Apalagi kalau itu adalah karyawan tetap. Kalau karyawan kontrak, sampai akhir kontraknya. Kalau misalnya ditetapkan unpaid leave, terus tanggal 15 sampai tanggal 20 unpaid leave, di tanggal 19 dia habis kontrak, ya, bisa dianggap selesai kontrak tanpa diperpanjang lagi. Sebetulnya WFH-nya ini yang kalau saya kita atur. Jadi sama seperti orang punya kebiasaan, dari kebiasaan A kita pindahkan ke B, dari B kita balikin lagi ke A. Nah itu kan butuh strategi, ya. Memang HR itu harus juga bisa sedikit merancang begitu, istilahnya memperkirakan kapan nih akan balik lagi harus ke office begitu. Saya terapkannya begini, WFH itu tidak langsung tiba-tiba orang tidak ke kantor sama sekali. Itu akan membuat orang sulit untuk merubah kebiasaannya. Jadi WFH pertama itu saya bikin 2 hari WFH, 2 hari ke office. Timnya kita lihat seberapa padat sih orang di kantor kita. Kalau tidak terlalu padat bisa dibagi 2 kelompok. Jadi 1 kelompok WFH, 1 kelompok masuk ke kantor. Tapi kalau masih padat, kita bisa bagi 3. 1 kelompok WFH, 2 kelompok
di kantor, atau sebalik, satu kelompok di kantor, 2 kelompok WFH, sehingga yang ada di kantor tidak terlalu padat, jadi physical distancing-nya tetap bisa kita terapkan. Nah, pada saat sudah akan kembali lagi ke office, nah kita sudah harus bisa atur lagi bagaimana mereka lebih sering di kantor daripada WFH-nya. Jadi kalau biasanya 1 minggu 3 hari WFH, 2 hari di kantor, nah kita geser pelan-pelan supaya berikutnya nanti terakhir hanya 4 hari di kantor, 1 hari WFH, supaya mereka kembali lagi terbiasa. Secara prinsip dari terakhir yang saya dapat dari Menteri Ketenagakerjaan, THR itu diharapkan tetap bisa diberikan menjelang hari raya. Tapi pemberiannya apakah 100% ataukah 100% tapi dicicil ataukah tidak 100%, itu dikembalikan ke perusahaan dengan catatan ada kesepakatan dengan karyawan. Artinya kalau perusahaan mau menerapkan misalnya, oh THR kita bayarin tapi saya cicil 3 kali ya, bulan Mei, bulan Juli, sama bulan Agustus misalnya, itu masih memungkinkan dengan catatan karyawan setuju. Jadi itu kesepakatan. Balik lagi sih sebetulnya kalau menurut aturannya itu adalah kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan. Kalau pengusaha dan karyawan ini sepakat, itu bisa diterapkan. Tapi memang Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan poin-poin yang sebetulnya bisa sebagai langkah-langkah untuk mencegah terjadinya PHK. Bentar, saya kasih lihat sedikit. Nah, ini ya Bapak Ibu, di sini dikasih himbauan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya PHK massal. Nah, dengan berusaha bahwa ada yang kita kurangin tapi tidak hilang semua. Misalnya melakukan pengurangan upah bagi pekerja tingkat atas. Yang akhirnya kita mengurangi uang hariannya karyawan, itu masih bisa. Ya. Jadi tahapan-tahapan ini kita lakukan dulu kalau bisa. Di tempat kami memang tidak banyak yang kita kurangi, karena tadi saya bilang kami berusaha untuk yang terkait kombennya karyawan, yang terkait dengan kontrak karyawan, kita berusaha untuk itu yang terakhir, alternatif terakhir. Nah, kalau kayak misalnya karyawan yang habis kontrak, itu memang sesuatu yang wajar. Mereka pun juga paham kalau habis kontrak bisa saja tidak diperpanjang. Bahkan di beberapa kontrak itu kalau di retail biasanya dituliskan kontrak berakhir kalau toko ditutup misalnya, begitu ya. Nah, itu karyawan biasanya cukup paham. Nah, tapi diupayakan kita juga membantu kesejahteraannya mereka. Yang kami lakukan adalah karyawan-karyawan yang tidak diperpanjang kontraknya, di hari terakhir mereka kita bantu sama-sama daftar ke kartu prakerja. Jadi tetap ada istilahnya niat baik dan bantuan dari pihak HRD ya untuk membantu karyawan yang terkena dampak. Sebetulnya kan karyawan itu yang penting mereka mendapatkan pemahaman dan bantuan mesti ngapain gitu ya berikutnya. Komunikasi penting. Jadi kalau di kami betul-betul kami usahakan segala hal betul-betul kita komunikasikan, kalau perlu one by one supaya mereka betul paham. Kalau dari saya, pertama
yang tadi ya saya bilang, pertama adalah sikap dulu, sikap perusahaan terhadap kondisi saat ini seperti apa. Itu yang harus kita sampaikan, dan itu harus disampaikan sendiri dari petinggi perusahaan. Ini membuat, kalau ada psikolog yang menyatakan bahwa sebetulnya kondisi COVID-19 ini adalah tantangan psikologis buat kita semua, psikologis secara personal maupun secara perusahaan. Nah, ini juga ada kaitannya. Pada saat seorang pemimpin, seorang owner turun sendiri menyampaikan apa sih sikap perusahaan terhadap kondisi saat ini, itu sudah 50% dari kita bisa dapatkan pemahaman karyawan. Kita bahkan bisa dapatkan support dari karyawan terhadap perusahaan. Terus yang kedua, betul-betul disusun dulu strateginya, betul-betul disusun dulu apa yang akan kita lakukan, baru kita susun penyampaiannya. Saya lebih memilih penyampaian yang simple dan mudah dipahami oleh karyawan. Jangan muter-muter gitu, jangan terlalu berbelit-belit. Saya jujur melihat bahwa buat di Indonesia, kita akan sangat sulit mencegah orang mudik. Bayangkan kalau kita punya karyawan 200 aja, apa ya kita bisa pantau mereka? Sebetulnya enggak. Nah, tapi yang perlu kita lakukan adalah memberi kesadaran kepada mereka, pentingnya betul-betul memahami kesehatan dan memahami kondisi saat ini. Jadi mereka jujur, misalnya, oh kemarin saya pulang ke rumah orang tua, terus tetangga saya ada yang positif corona. So yang kita lakukan adalah, ya kamu harus isolasi mandiri. Daripada kita larang-larang, terus akhirnya dia nggak mau cerita. Ini dari sudut pandang saya secara personal ya, secara pribadi. Karena kami Planet Ban misalnya, tidak semua karyawannya itu tinggal di rumah, maksudnya ada yang kos terus weekend pulang gitu kan. Kan kita tidak bisa memantau mereka satu-satu. Tapi yang kami terapkan adalah setiap hari mereka harus lapor kondisi. Ada yang sakit nggak? Ada yang demam nggak? Ada yang tetangganya kena corona nggak? Nah, dan sudah diberikan prosedurnya. Kalau ada satu anak toko yang tetangganya kena corona, apa yang harus dilakukan? Toko itu harus diapain? Anak-anak di toko itu harus diapain? Nah, sejauh ini kita sudah 2 bulan lebih ya, karena customer datang dan positif corona. Tapi ya saya cukup bersyukur kita terapkan semua prosedur yang sudah kita buat, semuanya negatif. Mereka memang ODP di awal, tapi setelah isolasi mandiri, terus ada pengecekan pemeriksaan juga, itu ternyata semua negatif. Jadi daripada melarang mudik, saya lebih memilih untuk memberikan kesadaran kepada karyawan apa yang harus dia laporkan. Karena menurut saya ya susah, apalagi begitu saya lihat kemarin pemerintah sekarang malah buka tuh untuk mudik. Saya mau bertanya bagaimana sikap HR. Sebenarnya kan kalau kita lihat, mungkin kalau menghadapi para karyawan, ya, bagaimana mensikapi para karyawan yang barangkali selama WFH, mungkin itu menjadi persoalan tersendiri lah yang sifatnya operasional. Tapi di sisi lain, human resource ini kan juga akan berhadapan dengan manajemen atau owner, ya. Saya mengamati ada beberapa sebenarnya sikap manajemen dalam menghadapi COVID-19 ini. Artinya ada yang pertama adalah walaupun ada COVID, kemudian mungkin perusahaan secara performance juga mengalami penurunan atau barangkali juga
kerugian, tetapi perlakuan terhadap karyawan itu tetap dilakukan seolah-olah tidak ada terjadi COVID, hak-hak juga dibayar sepenuhnya seperti sedia kala. Itu sikap yang pertama. Lebih kepada goodwill karena berpikir tahun-tahun yang lalu, bulan-bulan yang lalu perusahaan kan profit, masa 1 bulan saja kondisi begini lalu potong gaji karyawan, kan kurang lebih begitu. Yang kedua, ada yang juga memang benar-benar berdampak secara bisnis. COVID ini benar-benar berdampak terhadap bisnis perusahaan, sehingga perusahaan tidak bisa jalan, ya, bahkan juga bisa tutup. Dan yang ketiga adalah ada juga mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada, bisa juga ada sikap manajemen yang justru memanfaatkan COVID-19 ini untuk mengurangi yang bersifat hak tadi, seolah-olah ini adalah kesempatan. Ini adalah seolah-olah adalah asas manfaat lah, ya. Bagaimana menggunakan alasan COVID-19 ini untuk melakukan amputasi-amputasi di sana-sini, kan gitu. Nah, gimana human resource menyikapi, mungkin kalau yang pertama tadi masih oke lah, ya. Bagaimana khususnya yang ketiga ini nih, yang barangkali bagaimana human resource mensikapi itu, karena bukan tidak mungkin ada juga yang seperti itu yang dihadapi. Ya. Itu Bu, terima kasih. Ya, baik Pak Fei. Ya. Sebetulnya kuncinya tadi bahwa kita sepaham dulu dengan manajemen, ya. Jadi dari sisi perusahaan, sikap kita terhadap situasi saat ini seperti apa sih? Gitu. Memang human capital tidak selalu di posisi yang enak, tapi kita kan mungkin bekerja tuh bukan 1-2 bulan di perusahaan saat ini, sebelum terjadi COVID pun kita sudah ada di sini. Jadi kita sebetulnya sudah bisa menduga manajemen akan seperti apa sih. Saya secara ini jawaban hanya sebagai pribadi, ya. Saya akan menyampaikan pendapat saya kepada manajemen terhadap sikap manajemen di situasi COVID ini. Kalau menurut saya tidak sesuai, ya saya akan sampaikan tidak sesuai. Misalnya tadi Bapak bilang, misalnya ada perusahaan yang memanfaatkan situasi seperti ini justru untuk mengurangi biaya segala macam. Ya, sebagai human capital kita harus fair. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, tidak sesuai juga dengan kondisi perusahaan, ya kita harus sampaikan. Memang tetap ada resiko begitu, ya. Pada saat satu titik kita harus menjalankan, maka saya lebih memilih mengkomunikasikannya dengan baik. Itu yang harus dicari. Tapi kalau terhadap manajemen, saya termasuk yang cukup berani menyampaikan kepada manajemen bahwa nggak bisa Pak, tidak begitu sikap kita gitu. Dan memang pada saat mencari pekerjaan pun saya memilih yang perusahaan yang punya punya core value yang sangat positif. Karena saya ingin bekerja dengan semangat yang positif. Memang ada juga orang yang akhirnya bekerja ternyata manajemennya tertutup, manajemennya punya kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Ya, di sini peran human capital adalah harus bisa menyampaikan, bahkan kalau bisa membetulkan yang tidak tepat.